Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di Cahaya Kehidupan. Hari ini saya nggak sendiri, saya bersama dengan dokter. Dan insya Allah nanti akan memberikan teman-teman semuanya itu tentang terapi kecemasan. Kalau selama ini kan saya membahas tentang bagaimana saat kita cemas, banyak berpikir, ibadah dari segi religinya, dari segi amalannya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kiat-kiat saat kita tertekan terhadap masalah, saat kita suka ketakutan, khawatir karena tekanan hidup, karena Anda yang saat ini dikejar-kejar hutang. Nah, resepnya harus perlu tahu. Jadi seimbang antara amalan dan secara medis. Nah, kita langsung aja, nggak usah berlama-lama. Apa kabar dokter? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ini perkenalkan nih dokter umum, dokter tempat saya bekerja. Alhamdulillah nih beliau punya pengalaman banyak terkait masalah medis. Nanti kalau yang mau curhat, saya ambil nomor WA, tanyakan, nanti kita tinjau secara medis. Yang sakit medis, ada nggak aja dokter. Ya, teman-teman semuanya, ada pertanyaan banyak yang banyak ke saya itu tentang bagaimana sih saat kita ketakutan, khawatir, cemas. Kalau saya membahasnya tentang banyak berzikir, perbaikin ibadah. Nah, bagaimana pandangan secara medis, pandangan secara kesehatan untuk mengatasi kecemasan berlebihan, ketakutan, karena tekanan hidup. Termasuk kalau Anda saat ini yang sedang ditekan, dikejar hutang, belum bisa bayar hutang, bagaimana bisa menetralkan kondisi itu, menenangkan? Nah, mari kita semua baik-baik. Oke dokter, pertanyaannya, secara medis bagaimana caranya saat kita tertekan karena ketakutan, kecemasan? Ada nggak kiat-kiatnya? Monggo dokter, silakan. Kalau sebelum itu perkenalkan dokter. Saya PN yang di rumah sakit. Ya, sekarang bekerja di rumah sakit sebagai penanggung jawab IGD sebenarnya. Cuman kalau misalnya untuk yang Pak Joko bilang ini kiat-kiat biar supaya mengatasi tekanan kecemasan itu sih sebenarnya dalam konteks medisnya banyak sebenarnya Pak Joko. Cuman kan kalau misalnya bagi tim medis sendiri maupun perawat maupun dokter pun pasti punya ada sedikit kecemasan juga sebenarnya. Kita nggak pernah bohong karena kan orang medis juga hanya manusia juga, gitu ya. Jadi caranya untuk misalnya menangani simple dengan cara tidak ada obat, tidak memakai obat, maksudnya tidak memakai obat atau tidak berkonsultasi sebenarnya gampang sih sebenarnya. Cuman tergantung orang juga seberapa besar level tingkat kecemasan mereka, seberapa besar juga kekhawatiran mereka juga, itu tergantung sama mereka sendiri gitu. Ini maaf dok, saya potong dikit. Biasanya nih yang bertanya ke saya itu kan dia kebingungan karena misalnya besok harus bayar utang, jadi dia akhirnya cemas, senang. Padahal sebenarnya besok itu belum tentu terjadi apa yang dia pikirkan. Nah sekarang intinya itu bagaimana sih bisa menetralkan kondisi kita tuh tetap tenang, nggak takut. Karena solusi itu nanti akan dapatkan saat kita tenang dulu, relax dulu. Nah, kiat-kiatnya bagaimana Cok? Ada kira-kira bagaimana kira-kira? Jadi sebenarnya simpel aja sih sebenarnya Pak Joko. Sebenarnya kita yang pertama itu fokus aja pada kegiatan. Ini kan masalahnya ini kan kalau misalnya besok ini dia takut akan besok gitu kan, takut akan besok, cemas akan besok gitu kan. Pertama fokus aja akan kegiatan yang dilakukannya sekarang saat itu juga atau besok saat itu juga, yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah tidak fokus, kita bisa tarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan tarik nafas dalam-dalam terus keluarkan secara perlahan gitu kan. Itu kan relaksasi juga. Kenapa? Karena relaksasi kita tarik nafas dalam-dalam itu memaksimalkan oksigen kita ke dalam otak. Jadi otomatis lebih rileks kita kalau misalnya tarik nafas dalam. Cobalah Pak Joko misalnya kalau lagi stres di pekerjaan sampai rumah sebelum tidur atau ngapain kan kita tarik nafas dalam-dalam, habis itu keluarkan pelan-pelan, tarik nafas dalam-dalam, habis itu keluarkan pelan-pelan kan. Pasti bakalan rileks kalau saya ya, kalau saya begitu. Terus dengan cara olahraga itu melepas hormon stresor, salah satunya tuh melepas hormon stresor, di mana ansietas ini atau dia kecemasan ini itu kan hormon stresornya tuh meningkat. Nah, jadi kalau dengan olahraga itu dia bisa melepaskan hormon stresor gitu. Jadi mungkin lebih rileks lah. Ya, yang terus
hindarin konsumsi alkohol dan kafein karena itu sifatnya stimulan. Artinya kalau kita cemas, kita tambahkan lagi stimulan, makin jadi dia ansietasnya atau kecemasannya itu, gitu aja sih sebenarnya. Terus terkadang yang terakhir dari saya, yang terkadang berikanlah waktu sendiri. Artinya kalau misalnya kita bagi laki-laki me time ya, sekarang kata-kata orang ininya apa namanya, kata-kata orang zaman sekarang namanya me time. Dan me time itu waktu sendiri itu dimana Pak Joko merenung aja. Maksudnya artinya me time itu apa namanya, pikirkan hal-hal yang tidak menyangkut apa yang istilahnya menyangkut permasalahannya itu gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya istilah medisnya mindfulness. Jadi dia mindfulnessnya itu kita berikan waktu kita berpikir sendiri gitu loh. Kita nyamankan diri kita sendiri. Jadi makanya kalau kita, Pak Joko sudah bapak-bapak ya kan, saya juga sudah bapak-bapak. Kadang kan ini, Pak Joko tahu nggak kalau misalnya, Pak Joko pernah nggak kayak gini? Kalau misalnya kita stres nih, habis dari habis dari luar, habis dari pekerjaan, tiba-tiba kita mau sendiri di belakang atau di rumah, di teras rumah, ngopi sendiri. Kalau misalnya kita yang merokok sendiri, itu rasanya kayaknya terlalu healing nggak sih? Maksudnya terlalu bisa buat kita healing nggak sih kalau rasa Pak Joko? Oh, healing pasti. Berarti target di awal itu sebenarnya bukan solusi dulu ya, tapi bagaimana menetralkan kondisi kita dulu ya. Salah satunya tadi tarik nafas. Nah ini buat teman-teman semuanya perlu. Kalau kondisi lagi tertekan itu, ya memang cemas, takut, khawatir. Tapi target utama itu jangan solusinya dulu dicari, tapi bagaimana bisa menetralkan kondisi kita dulu. Nanti dengan tenang itu, insya Allah kita berpikir jernih. Kemudian nanti pelan-pelan akan ketemu jalan keluarnya itu kita harus berbuat apa. Tapi kalau Anda langsung kemerungsung tuh bahasanya udah ketakutan, kecemasan berlebihan, yang terjadi Anda bingung sendiri nanti. Nah kalau dari sisi medis itu seperti apa kata dokter tadi, ketika Anda tertekan nih, misalnya besok jatuh tempo bayar utang nggak bisa, nah, Anda silakan cari waktu dulu, rilekskan pikiran. Kalau kita yang beragama Islam itu selesai sholat itu tarik nafas aja dulu. Nah ini menurut dokter tadi penjelasan begitu, tarik nafas, tenangkan diri, dan jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Nah untuk kiat-kiatnya dok, apakah ada kira-kira untuk bisa supaya kita ini nggak terlalu berpikir berlebihan untuk masa depan, untuk kedepannya yang belum tentu terjadi. Cara medis bagaimana dok? Kalau kita secara di agama, secara di itu kan kita memasrahkan sepenuhnya ke Allah, itu pasti jelas ya, karena kita punya Tuhan ya, dia semuanya mengendalikan. Tapi cara medis juga perlu dipahami. Nah ini gimana dok? Supaya kita tidak terlalu overthinking kali, kan banyak yang terjadi itu mereka ketakutan nih, besok nanti bagaimana ya, dimarahin, nanti rumah dilelang dan segala macam. Nah kira-kira bagaimana dok? Kalau dari segi medisnya Pak Joko ya cuman terapi masalah mindfulness-nya tadi saya bilang tadi kan. Itu untuk menghilangkan hutangnya ya kita nggak tahu ya kan. Tapi dari segi itu dulu dok ya, untuk mental supaya tenang dulu ya. Jadi perbaikin dulu mental kita biar supaya ansietasnya keluar. Artinya ansietasnya turun, hormon stresor juga menurun. Lakukanlah hal-hal yang saya bilang tadi, yang seperti saya bilang tadi, yang awalnya kita tarik nafas, habis itu keluarkan pelan-pelan, dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan. Terus juga kita lakukan kegiatan, fokus akan kegiatan yang saat itu sedang berjalan. Terus kita lakukan olahraga, terus hindarin konsumsi alkohol. Kan banyak kan orang pada stres tiba-tiba larinya ke alkohol ya, ke alkohol itu malah ke kafein, itu malah bikin sebenarnya stres. Cuma kalau kafein sih relatif ya, di mana yang tadi balik saya bilang tadi, tingkat kecemasannya itu berapa besar. Nah kalau misalnya sampai udah yang sederhana itu tidak terjalankan, bisalah kita konsultasi ke psikiater atau psikolog gitu. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi yang saya tangkap itu ternyata jangan fokus pada masalahnya dulu, tapi bagaimana fokus ke diri kita bisa menetralkan dulu. Karena kalau enggak, kita fokusnya pada masalah, akhirnya kecemasan itu berlebihan, kita stres,
kita nggak ketemu jalan keluar. Nah, salah satu untuk bisa dapat jalan keluar itu pikiran tenang dulu. Caranya itu tadi tarik nafas. Nah, digabung dengan teknik bagaimana kita selesai beribadah. Ibadah ini juga sangat penting teman-teman. Tapi dari sisi medis juga harus kita pahami bahwa tekanan hidup itu juga sangat mempengaruhi masa depan kita, termasuk penyelesaian masalah. Nah, buat Anda semuanya tuh penting. Seperti yang dikatakan dokter tadi bahwa tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, usahakan rileks dulu walau kondisinya tertekan, Anda kebingungan, ketakutan. Tapi coba cari tempat dulu yang tenang, yang rileks. Tarik nafas dalam-dalam, rilekskan pikiran. Nah, insya Allah nanti di situ akan pelan-pelan meredah kecemasan itu. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Singkat aja, insya Allah nanti ke depan kita akan lebih jauh lagi bahas tentang itu, tentang tekanan hidup. Oh, satu lagi, Pak. Satu lagi apa dok? Ya, simpel sekali. Ya cerita, kalau misalnya kita mengalami stres yang berlebihan atau terus dampaknya kita jadi cemas, itu boleh cerita sih sebenarnya sama kerabat terdekat, istri, ya terus curhat ya, curhat itu boleh lah. Itu boleh karena kan kita manusia kan makhluk sosial sebenarnya, dan kita nggak bisa hidup sendiri, harus berdampingan. Kalau misalnya hidup sendiri itu beda lagi nanti rasanya. Nah gitu ya. Jadi itulah yang hal-hal sederhana seperti itu. Dan kalau misalnya kecemasan ini terlalu mengganggu, nah boleh kita lanjut ke terapi ke psikiater atau psikolog gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah dapat pelajaran hari ini. Intinya tuh rilekskan pikiran, jangan terlalu fokus pada pikiran karena sesuatu hal itu besok kita belum tentu terjadinya seperti apa. Kadang-kadang yang kita pikirkan itu sebenarnya belum tentu terjadi, tapi karena kekhawatiran kita, kecemasan kita berlebihan, akhirnya kita ketakutan. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menarik nafas. Insya Allah nanti kedepannya teman-teman semuanya kita akan bahas ya. Dari sisi medis, dari sisi agama juga kita bahas. Nah, buat teman-teman semua yang ingin bertanya juga nanti silakan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Apakah terkait masalah obat juga ya boleh, monggo. Nanti kita akan konsultasi lagi dengan dokternya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.